Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadgets dan hari ini kita akan ngebahas Samsung Galaxy M32. Smartphone yang bisa dibilang sudah rilis cukup lama, cuman emang saya tidak bahas. Sudah 2 bulan, saya bawa nih handphone ke Bali, ke tempat lain, jalan-jalan, buat foto-foto. So, kita bakal ngebahas satu smartphone yang menurut gue sangat-sangat menarik dan worth it banget kalau kita ngomongin di harga 3 jutaan. That's why gue ngebahas, walaupun udah 2 bulan gitu. Oke. Sebagai cimet, kita akan mulai dengan hal yang kurang dari smartphone ini. Yang pertama adalah masalah dia tidak punya case transparan. Cimet sekali, Samsung ini tidak memberikan case transparan dalam paket pembelian yang membuat kalian harus menggunakan smartphone ini dengan telanjang. Sayang sekali, kalau ada kan pas gitu kan, nggak bakal ngerusak sisi belakangnya. Terus, charging speed-nya itu bisa 25 watt. Cuman Samsung ngasih 15 watt. Jadi kalian harus beli lagi. Tapi nggak apa-apa, sesama cimet itu harus saling mendukung ya. Oke, kita ngomongin smartphone ini tuh, gue bisa bilang satu hal yang gue suka banget adalah smartphone ini enak banget digenggam di tangan. Jadi emang pas banget feels-nya, bodinya 180 gram dengan 5000 mAh di dalam. Jempol gue, jempol apa jempol? Jempol gue itu dengan mudah bisa, ngeklik power button ya. Jadi bisa ngeklik, itu pas banget, volume buttonnya juga ada di atasnya, nggak ribet untuk nge-reach out. Samping kita punya SIM tray dengan 2 SIM dan microSD expanded to 1 tera. Terus dia punya mikrofon di bagian atas dan bawah, kalian dapat 3.5, Type-C, sama speaker. Nah kebetulan gue dapat unit yang warna putih. Gue kurang suka sama desain kameranya karena membuat smartphone ini terlihat cheap. Karena ada 4 kamera begini, gue lebih suka kalau dibikin kayak vertikal ke bawah, mungkin terlihat jauh lebih premium, tapi ya pilihan Samsung kita tidak bisa menolak. Dan warna putih ini ada warna lainnya, kalau kalian mau tuh ada warna biru sama warna hitam, dan dia itu nama teknologi itu Prism. Gue ngerti kenapa semua coating tuh punya nama teknologinya, tapi Prism ini tuh kan kalau goyang-goyang ada cahaya di sana, ada pelangi di situ. Oke. Ngomongin layar, ini yang bikin gue demen banget sama si smartphone ini. Jadi kalau ngomongin layar, dia itu di 6,6, kita lihat dulu. Daripada saya salah sebut ya kan. 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dengan notch water drop-nya yang disebut sebagai Infinity U Display. Jadi layarnya itu udah Super AMOLED, 90Hz, yang berarti kalau kalian nonton Netflix, YouTube, Twitter sekali lagi, itu bakal enak banget. Kalian mau scroll TikTok sampai malam, sampai kalian muntah, itu juga masih tetap enak. Jadi smartphone ini emang gue demen banget bagian layarnya, walaupun sayangnya dia belum HDR. Tapi ya satu lagi sayangnya adalah mono speaker, belum stereo. Ini cuma buat telepon, jadi masih bawah. Oke. Dapur pacu, kita nggak bahas Helio G80 gaming processor. Lagi-lagi sebuah SoC yang cukup mainstream dan nanti gue akan bahas pengetesan game yang gue udah mau loncat ke sana. RAM-nya itu dia punya 2 varian, jadi ada 6GB sama 8GB dengan RAM-nya itu di 128GB. Gue ingetin sekali lagi kalau kalian lupa, expanded-nya itu sampai 1 TB. Terus ngomongin dari sisi baterai, 5000 mAh dengan 15 watt charging bawaan. Kalau mau upgrade silahkan beli adaptor. Dan yang paling gue suka tentu kalau ngomongin Samsung adalah One UI 3.1-nya. Karena One UI 3.1 ini sama experience-nya dengan smartphone flagship. Jadi emang salah satu OS terbaik dan kalian bisa dapatkan di smartphone 3 juta ini. Next kita ngomongin performa. Dari performa sendiri saya cuma coba main Warif ya. Jadi Warif itu seperti biasa brightness 50, volume 50, wifi, dan pengetesan 1 jam. Itu gue main 3 match, itu ngabisin 16%. Gue coba seperti biasa, settingannya itu custom 60 mentok kanan, quality sementok-mentoknya, tapi gue rasa smartphone ini kurang bisa ngehandle. Jadi tolong diturunin saja settingannya daripada kalian FPS drop saat bertanding dengan musuh. Dan kalau ngomongin Genshin Impact, dia itu bisa main di lowest lah, dengan dapat kurang lebih 30 FPS. Skornya sendiri dari Antutu, kalau kalian peduli dengan angka, dia itu dapat skor di 230 ribuan. Nih, kalau kalian mau lihat skornya. Dan next kita berarti tinggal bahas masalah kamera. Oke, kamera sendiri dia itu punya 4 kamera. Jadi ada 64 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel sebagai kamera ultrawide, plus seperti biasa 2 megapiksel dan 2 megapiksel yang selalu menjadi bonus. Maksud gue ini kalau dihilangin nih,
nih asik gitu desainnya ya kan. Kenapa harus kau tambah jadi 4 begini Samsung? Oke, ngomongin kamera, hasil kameranya seperti biasa software Samsung tuh sangat indah ya. Kalau kita foto sesuatu tuh processing blur jadi indah sekali. Vibrant banget warnanya dan emang gue demen banget. Tajam juga, dan apa yang kalian lihat ketika kalian mau foto dan ketika kalian klik shutter button itu akan berubah ketika masuk ke previewnya. Kalau kalian lempar lagi ke monitor yang warnanya bagus, jauh lebih bagus lagi. Terus kita ngomongin dari fitur-fiturnya kayak Night ada, Pro ada, jadi AR Doodle juga ada kalau kalian mau gambar-gambar biar lebih berasa kreatif, itu semua bisa dilakukan. Potret juga udah rapi banget, bahkan potretnya punya beberapa fitur yang bikin si kamera ini terlihat lebih lucu gitu, kayak potretnya nggak sekedar potret tapi bisa kayak zoom, terus kayak warna dan segala macamnya. Ya paling impresi singkatnya begitu, nanti kalian bisa lihat hasil foto-foto dari smartphone ini. Oke, jadi di luar seluruh masalah gue dengan smartphone ini karena cimet, ya udah kita sama-sama super cimet, tapi kamera saya tidak bisa terima di sini. Tapi kalau kita ngomongin smartphone ini, bisa dibilang gue seneng banget. Ini bisa banget jadi daily driver gue. Gue rela gitu pakai smartphone begini untuk gue pakai sehari-hari dengan uang yang gue keluarkan tuh sekitar 3 jutaan. Jadi dia OLED, AMOLED, Super AMOLED lebih tepatnya, 90 Hz, baterai 5000 mAh yang bisa dipakai 2 hari. Kalau kalian cuma pakai manual, kalian ngecas cuma perlu 2 jam gitu ya kan, bisa lebih cepat lagi kalau kalian beli adaptor 25 watt. Terus kameranya juga oke banget, paling ya speaker mono, tapi ya udahlah, speaker oke lah. Kalau speaker cek nih lah masih bisa di kompromi gitu. Jadi ada 2 harga, jadi 6 GB itu di 2,9 juta dan 8 GB itu di 3,3 juta. Awal rilis sih kemarin seingat gue itu di bawah 3 juta, jadi promo. Sekarang udah naik, tapi menurut gue masih tetap worth it. Jadi kalau kalian nyari smartphone 3 juta, experience ya serasa smartphone flagship Samsung gitu ya kan, dengan harga yang 2-3 kali lipat, M32 ini bisa jadi satu pilihan buat kalian. Salah satu smartphone terbaik dari Samsung yang pernah gue pegang. Good job Samsung, sampai jumpa di video berikutnya.